Kamu yang suka pelajaran matematika? Ya, ada yang bilang matematika itu rumit, sulit dimengerti. Ada juga nih yang bilang, wah matematika itu bikin pusing Miss Mary. Tapi ada juga yang bilang, matematika itu seru banget, menantang banget. Kalau saya sih suka pelajaran matematika. Walaupun pas sekolah, kadang-kadang guru matematika itu galak-galak ya. Tapi tahukah kamu, hidup itu sama seperti matematika. Ada banyak persoalan sulit yang harus dipecahkan. Dan juga harus teliti ketika mengerjakan. Tapi ingat, sesulit apapun persoalannya, pasti selalu ada jawabannya. Coba ingat-ingat lagi nih, apa yang biasanya kamu lakukan saat mengerjakan soal matematika? Ada soal sederhana yang bisa kamu jawab dengan mudah. Tapi mungkin ada juga nih soal yang cukup sulit sehingga kamu harus mencoba berbagai macam cara kreatif untuk bisa menjawab persoalan tersebut. Ya, seperti yang saya bilang, hidup itu memang seperti matematika. Dan dalam menjalaninya juga butuh kreativitas. Terkadang ada yang harus dikurangi agar yang lain bisa ditambah. Ada yang perlu dikalikan dan ada juga yang harus dibagi. Kadang kamu harus mengurangi rasa malas dan menambah semangat untuk mencapai kesuksesan. Karena dengan menambah usaha, itu akan mengurangi kemungkinan kamu mengalami kegagalan. Nah, sama juga seperti yang saya jalani. Biasanya nih, saya banyak menghabiskan waktu di kantor atau di seminar. Tapi kan sekarang keadaannya berubah. Saat ini, dengan keadaan membawa begitu banyak perubahan. Ketika pada saat ini saya harus mengurangi bahkan menghilangkan aktivitas di luar, saya jadi bisa menambah dan punya waktu lebih banyak di rumah. Ketika saya mengurangi aktivitas di kantor, sekarang aktivitas di dapur yang bertambah banyak. Jadi bisa masak nih sekarang. Dan waktu untuk berpergian pun berkurang, tapi waktu untuk bersama keluarga jadi bertambah. Ada saatnya juga nih untuk kita mengalihkan yang kita punya. Kita bekerja, berusaha supaya apa yang kita punya berkembang berkali-kali lipat. Tapi ada saatnya juga untuk membagikan. Berbagi pada mereka yang membutuhkan. Berbagi keceriaan, berbagi kebahagiaan. Hidup itu juga ada rumusnya. Kalau kamu mau menggunakan rumus itu dengan benar, maka kamu pun akan mendapatkan jawaban yang kamu cari. Misalnya, ketika kamu membagi angka berapapun juga dengan angka 0, maka hasilnya tidak terhingga. Ketika kamu ikhlas dan tidak mengharapkan apapun, justru itulah kamu akan mendapatkan hal-hal baik yang tidak terduga. Apapun keadaannya, apapun situasinya, selalu jalani hari ini dengan rumus yang tepat. Tambahkan harapan, kurangi kesedihan, dan bagikan kegembiraan. Karena hidup hanya satu kali. Dan semua hari baik, tapi pasti ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana. Oke, anak-anakku, tadi udah menyaksikan ya video. Mudah-mudahan video itu untuk menambah semangat kalian lebih menyukai matematika, menyenangi matematika, dan lebih mengerti tentang matematika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum buka materi ini, agak baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi kali ini bisa kalian pahami, melekat di hati kalian, dan bisa kalian pergunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari seperti tadi dalam video. Sebetulnya apa yang ada di matematika itu ada dalam kehidupan kita tadi. Oke, kemarin kalau kita sudah mempelajari beberapa materi dasar tentang matematika, yaitu pertama tentang operasi bilangan pokok, kemudian berikutnya yaitu tentang operasi bilangan pecahan. Mudah-mudahan kemarin tugas kalian tetap laksanakan, karena itu sebagai tolok ukur penilaian dari guru ini. Kalau kalian sampai tidak menyerahkan tugas kalian, ya mohon maaf, walaupun kita dalam masa pandemi, tapi bisa aja nilai kalian akan di bawah KKM atau di bawah kriteria minimal. Oke, untuk materi selanjutnya, kali ini Bu Rini akan menerangkan tentang bilangan berpangkat. Oke, seperti halnya tadi dalam video motivasi kalian lihat, kalau kalian mau berusaha, hasilnya akan berlipat-lipat. Inilah yang dikatakan dalam bilangan berpangkat. Nanti juga akan terdapat berlipat-lipat. Bilangan berpangkat itu artinya berlipat-lipat atau ganda. Oke, coba kalian perhatikan. Masih ingat bentuk berikut? Nah, kalian perhatikan. 3 pangkat 2 itu artinya apa? 3 kali 3, bukan 3 kali 2. Salah. Berarti berapa kali lipatnya 3 itu pangkatnya? 2 pangkat 3, bukan 2 kali 3, tapi 2 kali ada 3 kali.
5 pangkat 6 juga adalah 5 kali 5 ada 6 kali. Itu artinya bilangan berpangkat. Demikian seterusnya. Sehingga dibentuk umumnya adalah A pangkat S sama dengan A kali A sampai A n faktor. Paham? Itu untuk bilangan berpangkat. Tolong diingat betul, berpangkat. Kelipatannya. Bukan dikalikan bilangan di atas itu. Tapi kalau 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Oke, lanjut. Next. Oke. Berikutnya tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Berikutnya punya konsep. Sifat pertama. Ada A pangkat N dikali A pangkat M. Maaf, ini salah ya. Nanti dibenerin A pangkat M kali A pangkat N. Maka menjadi A pangkat. Oke, biar Bu ini benerin dulu ya. Kalian perhatikan. Sifat pertama ya, ini salah ya, pangkatnya ini adalah benerin dulu pangkat M. Yang jadi apa? A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contoh, 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 3. Maka, ini artinya 2 pangkat apa tadi, Pak? 2 kali 2 kali 2, 2 kali ada 4 kali. 2 pangkat 3, 2 kali 2 ada 3 kali. Jadi total kalinya itu ada berapa? Ada 7. Berarti 2 kali 2 itu berapa? 4. Ini bukan 27 ya, maaf salah lagi penulisannya. Bu Dini benerin dulu ya. Ini ada sebetulnya adalah pangkat, bukan kali. Oke, sebentar. Bu Dini benerin biar kalian tidak salah. Ini adalah 2 pangkat 7. Oke, lanjut. Salah penulisan lagi, mohon maaf. Jadi 2 ada 7, 2 pangkat 7. 7 ini dimulai dari mana? Pangkat yang tadi 4 ditambah 3, berarti 2 pangkat 7 konsepnya. Oke, paham? Lanjut. Konsep yang kedua, sifat yang kedua dari bilangan berpangkat adalah jika dibagi. Jika ada suatu pangkat tapi bilangan pokok A-nya ini sama A-nya atau angkanya sama, yang ini yang mau dipangkatkan angkanya sama, maka berarti A sama dengan M dikurangi N. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Kalau dikali, pangkatnya ditambah. Konsep pertama. Sekarang lihat contohnya. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Kemudian dari masing-masing pangkat ini dijabarkan. Oke, setelah dijabarkan, kalau dibagi berarti ini ada 5 kali, berarti dicoret 5 kan? Berarti tinggal 2, berarti 5 pangkat 2. Jadi konsep itu bisa berubah menjadi 5 pangkat 5 dikurangi 3. Jadi 5 pangkat 2 itu jika dijabarkan, jika langsung bisa seperti ini. Oke, paham? Lanjut. Oke, maaf. Oke, bentar ya. Ada kesalahan. Oke, sifat keempat. Oke. Jika ada A kali B, bilangan pokoknya berbeda, dipangkatkan, maka masing-masing bilangan pokok yang dipangkat itu dipangkatkan masing-masing. Contoh, 4 kali 2 pangkat 3, berarti menjadi 4, kali 2 itu ada 3 kali, atau dipecah 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 3, sama aja. Oke, paham? Lanjut. Konsep ke-5. Dikurangi, hampir sama semuanya. Semua dipangkatkan dengan jumlah M tadi. Kemudian dihitung pembagiannya. Ini karena berbeda, dia tidak dapat dijadikan 1. Berarti dihitung masing-masing. Berarti 6 pangkat 4 berapa dulu. Kemudian dibagi 3 pangkat 4. Tidak boleh dihitung jadi 1 karena bilang pokoknya berbeda. Oke, konsep ke-6. Oke,
Jika nanti kalian menemukan ada pangkat, kok pangkatnya 0, berarti nilainya adalah 1. Berapapun angkanya, dipangkatkan 0 adalah nilainya 1. Walaupun itu dalam bentuk huruf pun, nanti dipangkatkan 0 adalah 1. Misal, 1 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0 pun 1. N pangkat 0 pun 1. K pangkat 0 pun 1. Jadi apapun kalau dipangkatkan 0 adalah nilainya 1. Kemudian bilangan pangkat negatif. Jika kalian menemukan pangkat negatif, ubah dulu pangkat tersebut menjadi positif. Supaya menjadi pangkat positif, maka dia akan berubah menjadi pecahan. Berarti menjadi 1 per A pangkat N. Perhatikan, A-nya tadi kan pangkat negatif, tapi dia menjadi positif. Tapi harus berubah menjadi 1 per. Oke? Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 3K pangkat min 2. Di sini pangkatnya adalah negatif. Berarti pangkat negatif ini supaya menjadi pangkat positif, berarti 3 kali, seharusnya 3 kali 1. Oke, maaf. Oke, supaya kalian lebih paham lagi, aku tulis ya. Berarti seharusnya di sini adalah 3 ya dikali. Oke, perhatikan dulu. Ini sambil nulis, kalian perhatikan. Di sini 1, di sini adalah K pangkat 2. Kemudian kalau dikalikan akan menjadi apa? Nah, ini. Oke. Nah, perhatikan. Ini benerin ya lagi ya. Berarti 3 kali K pangkat negatif 2 akan berubah menjadi 3. Tadi yang K pangkat negatif 2 menjadi pangkat positif dari 1 per. Kemudian setelah ini dikalikan, 3 kali 1 adalah 3, menjadi 3 per K pangkat 2. Itu jika kalian menemukan bilangan berpangkat negatif. Seandainya, ini boleh saya tulis ya, di situ ada pangkat seperti ini. 1, oke, supaya jelas lagi, coba Burin terangkan di sini. Burin ini ambil slide lagi ya, kalian perhatikan. Seandainya di sini, cuma contoh aja. Oke. Seandainya ada seperti ini. Nah, coba perhatikan. Seandainya ada 1, di bawahnya 3. Oke, salah. Oke. Di sini 3. Kemudian di sini negatif 4. Oke. Dia pecahan, udah pecahan. Dia berpangkat di bawah. Berarti supaya jadi positif apa? Pangkat tersebut akan menjadi akan menjadi positif. Jadi dia pindah mana? Ke atas. Berarti kalau dibuat kan seharusnya kan seperti ini. Kalau seperti konsep matematika ya. Berarti 1, ya kan? Di sini lagi per 1. Kita ikuti konsep matematika supaya kalian lebih paham. Di sini adalah 1 perubahan dari 3 ini. Berarti 3 ini berubah menjadi pangkat positif. Kalian perhatikan. Berarti ini menjadi pangkat 4. Masih ingat? Kalau kita menemukan pecahan, kok dibagi dengan pecahan, berarti akan menjadi apa? Pembagi akan berubah menjadi positif. Pembagi kok jadi positif, mohon maaf. Pembagi akan berubah jadi kali. Jadi menjadi apa? 1, kan dibagi. Baginya berubah jadi kali, ya kan? Kemudian, tapi pecahan ini dibalik. Berarti menjadi apa? Oke, perhatikan. Berarti ini 3 dibalik 3 pangkat 4. Di sini 1. Oke, jadi berapa ini? 1 kali 3 pangkat 4 plus 1. Berarti sama dengan berapa? 3.
pangkat tem. Oke, lebih jelas? Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Tolong seperti biasa, absensi di Google Form yang Ibu Rini share, kemudian kerjakan tugasnya seperti biasa. Bu Rini selalu bilang, rangkum terlebih dahulu materi, kemudian foto kirim ke Bu Rini, juga tugasnya kalian kerjakan, foto kirim ke Bu Rini, itu sebagai penilaian dari Bu Rini. Oke, terima kasih, semoga hari ini bermanfaat, tetap semangat walaupun kita masih dalam posisi pandemi. Sehat selalu untuk kalian semua, dan secepatnya kita bisa bertatap muka sehingga kita bisa menjelaskan lebih langsung ke kalian. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.